Hai teman-teman, kali ini kita akan mengenal salah satu konsep dari sosiologi ekonomi, yaitu embeddedness. Mau tahu nggak apa itu embeddedness? Yuk simak videonya sampai akhir. Nah, kali ini kita akan masuk ke pengertian dari embeddedness itu sendiri. Embeddedness itu sendiri adalah sebuah konsep atau pengertiannya adalah keterikatan yang dijelaskan oleh Mark Granovetter, di mana beliau itu menyebutkan bahwa semua tindakan ekonomi itu tidak hanya bisa dinilai dari rasionalitas, tapi juga ada unsur keterikatan di dalam sosial masyarakat. Nah, gimana sih embeddedness itu? Jadi, Granovetter punya 3 premis yang mendukung pemikirannya tentang embeddedness. Yang pertama, aktivitas ekonomi dilihat sebagai aktivitas sosial khusus. Yang kedua, aktivitas ekonomi itu terletak secara sosial dan juga melekat. Dan yang ketiga, menurut Granovetter, institusi ekonomi itu dikonstruksikan di masyarakat. Proses ekonomi ini dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga, kerabat, kelompok, atau birokrasi. Oleh karena itu, embeddedness menekankan pentingnya jaringan sosial dalam aktivitas ekonomi. Jadi, ketika hubungan sosial antara pelaku ekonomi tidak kuat, maka pertimbangan rasional lah yang menjadi dasar utama dalam tindakan ekonomi. Nah, konsep embeddedness yang kita bahas kali ini adalah konsep embeddedness pada BDS Movement atau Boycott, Divestment, dan juga Sanction yang disingkat menjadi BDS Movement. Nah, kali ini video ini khusus akan membahas tentang BDS Movement kegiatan boycott. Aktivitas genosida yang terjadi terhadap warga Palestina ini membuat warga dunia gerak. Terlebih di Indonesia yang masyarakatnya juga merasakan nasib seperjuangan karena pengalaman dijajahnya dulu. Selain karena peristiwa penjajahan, masyarakat Indonesia turut bersimpati karena keterikatannya sebagai sesama muslim. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, masyarakat Indonesia berbondong-bondong menunjukkan aksi solidaritas mendukung warga Palestina yang salah satunya ditunjukkan dengan tidak membeli lagi produk afiliasi baik dengan Israel maupun pihak-pihak yang mendukung aktivitas genosida ini. Masyarakat mengurangi bahkan berhenti membeli produk yang tidak vokal menyatakan dukungan atau berada di sisi netral terhadap situasi Palestina. Tentunya, aktivitas genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina ini didukung juga oleh kegiatan ekonomi yang terjadi di Israel. Nah, dari kegiatan ekonomi tersebut akan diinvestasikan ke persenjataan dan juga alat-alat yang menunjang kegiatan genosida itu. Nah, salah satu gerakan dari BDS Movement ini adalah boycott. Boycott sendiri tujuannya adalah memberikan tekanan bagi pemerintah Israel dengan cara berhenti mengeluarkan dana yang kita miliki kepada instansi-instansi yang terafiliasi dengan Israel. Seperti contohnya, tidak membeli KFC, tidak membeli McD, dan juga instansi-instansi yang masuk ke dalam BDS boycott list. Halo Kak, boleh kenalan dulu nggak? Namanya siapa? Boleh, perkenalkan, nama aku Nabila Rizkuna dari Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Menurut aku sendiri ya, boykot itu tuh sebagai bentuk dukungan kita terhadap rakyat Palestina yang mengalami genosida yang dilakukan oleh Israel. Jadi kegiatan boykot ini nantinya akan mengurangi kemungkinan Israel menyerang karena gimana ya? Karena produk-produk boykot itu kan berafiliasi dengan Israel, di mana dana-dana yang ada itu nantinya akan mendukung Israel untuk menyerang Palestina lebih jauh lagi. Oke, kalau kamu sendiri, nah ini masih ngelakuin boykot atau enggak? Pasti masih dong. Kalau boleh tahu kenapa alasannya? Karena ini sebagai bentuk kepedulian kita sesama manusia di Palestina dan secara khusus sendiri sebagai sesama muslim. Oke, kalau dari kegiatan boykot itu sendiri, kamu mendapatkan value apa sih buat diri kamu sendiri? Value-nya itu sebagai bentuk saya itu ada di pihak mana, Kak? Oh, Jadi gitu. saya itu ada di pendukung Palestina tentunya. Oke, harapan kamu buat apa yang terjadi di Palestina sekarang apa? Harapannya benar-benar bisa berakhir ya, dan benar Israel itu bisa dihentikan karena keterlaluan banget nggak sih, Sia? Iya, bener banget nih. Oke, makasih Una. Oke, kenalin aku Syarifuddin Tamim, biasa dipanggil Tamim. Aku dari PSDK Angkatan 22. Oke, kalau sepemahamanku sih, aksi boykot ini merupakan salah satu rangkaian dari aksi solidaritas untuk mendukung Palestina ya. Tentunya karena mungkin banyak orang yang tidak bisa mendukung secara material secara langsung ataupun memberikan bantuan kemanusiaan juga secara langsung, jadi mereka memberikan bantuan solidaritas seperti itu dengan cara boykot. Menurutku itu aksi solidaritas seperti itu sih. Kalau untuk terlibat sih masih diusahakan, soalnya aku sendiri tuh kadang masih kelupaan atau kadang terlalu banyak produk-produk yang list boykot yang ternyata udah masuk keseharian gitu loh, jadi bisa agak susah, tapi ya perlahan sih. Itu
lebih ke solidaritas aja sih sebenarnya, karena beberapa propaganda yang aku lihat kayak di IG atau di Twitter gitu kan, banyak yang mengatakan loh kalau kamu makan produk A kamu sama aja makan apa daging anak Palestina atau darah Palestina gitu kan. Jadi setelah aku pikir-pikir juga ternyata juga oh ya juga aku membeli produk mereka juga berarti aku memberi dana lebih untuk Israel gitu. Semoga kan lah ya bisa mencapai kemerdekaannya tentunya Palestina. Terus ya genosida ini bisa berhenti dan Israel mendapat hukuman yang sebanding dengan apa yang dia lakukan. Oke, terima kasih banyak Tamim. Berdasarkan 2 informan yang telah diwawancarai, dapat ditarik kesimpulan bahwa terlihat hubungan antara boykot dan embeddedness. Dalam hal ini adalah keterikatan sebagai sesama manusia yang diwujudkan dalam kepedulian terhadap kemanusiaan dan sebagai sesama muslim.